sebagai pelaku industri yaitu adanya perang. Iya. Contohnya kemarin ketika terjadi serangan dari Israel terhadap Iran, itu langsung harga minyak naik 8-10% dalam 3 hari. Bahwa kalau kamu punya nilai tambah, tidak usah pernah takut dengan misalnya office politik, misalnya dengan gontok-gontokan, misalnya dengan bad campaign atau blackmail dari orang. Ya terus terang aja saya baru buka di sini nih. Saya hari ini juga baru rapat. Kita ingin sih tahun ini ada aset yang kita bisa akuisisi. Mengalami peningkatan kualitas hidup. Materi maupun non materi. Misalnya ya kita ingin gaji meningkat secara baik, paling nggak melawan inflasi. Salah satu kemampuan terpenting daripada leader itu adalah menyusun prioritas dan menyelesaikannya secara efektif dan efisien. Halo investor dan sobat fundamentals dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara podcast kesayangan kita, The Fundamentals. Tempat kita ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Saya Mas Hirom, host Anda, dan di episode kali ini kita akan menyelami dunia energi. Direktur Utama PT Raharja Energi Cepu, atau yang kalau di bursa news stikernya Ratu. Selamat datang Mas Mantri. Terima kasih Pak Mas Hirom atas waktunya. Mas Mantri apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Mas Hirom? Alhamdulillah baik. Lama ketemu kita ya? Ya 3 bulan ya. 3 bulan udah lama lah hitungannya ya. Dulu Ratu ini fenomenal sekali ya. IPO di 8 Januari 2025. Beberapa hari arah terus gitu. Mungkin bisa diceritakan proses saat itu IPO sehingga mengundang antusiasme investor yang sedemikian besar gitu waktu itu. Oke, terima kasih. Yang pertama-tama memang di tahun 2024 kita lihat tidak banyak yang perusahaan yang go public yang dianggap cukup size-nya cukup besar. Jadi Ratu beruntung karena memang investor kantongnya masih cukup tebal dan kemudian waktu itu kita IPO di awal tahun, di mana investor juga mungkin belum banyak melakukan placement atas investasi mereka sehingga kantong ini masih berisi penuh. Kemudian juga kalau kita lihat di sektor hulu migas di Indonesia ini emitennya tidak cukup banyak pilihannya. Kalau kita lihat ada Medco, ada Energi Mega Persada dan salah satunya kami. Terus kemudian juga selain soal pertama timing, kemudian soal pilihan investasi di upstream yang tidak banyak, ketiga juga kita diuntungkan dengan tipikal aset atau kinerja kita yang memang basisnya berasal dari kepemilikan pada aset-aset yang tergolong aman dan cukup produktif, yaitu aset utama kita ada di Blok Cepu. Hampir semua investor di sektor energi dan migas sangat mengenal kinerja dari Blok Cepu. Salah satu mungkin 2 besar daripada blok minyak yang menghasilkan produksi minyak terbesar untuk Indonesia. Kemudian yang kedua kita juga punya participating interest di Blok Jabung. Ini juga cukup solid kinerjanya, baru diperpanjang untuk 20 tahun di tahun 2023. Sehingga kalau kita hitung sampai 2043 ini masih ada 18 tahun. Buat saya kita merasa investor punya tingkat keyakinan dengan 2 aset yang cukup solid ini, sehingga beberapa faktor tersebut membuat menurut saya investor tertarik untuk kemudian mengejar saham Ratu. Di luar soal berbagai macam berita yang biasa yang mengikuti setiap proses IPO, saya rasa begitu. Sekarang harganya berapa ya Mas Mantri ya? Kalau nggak salah masih hari ini kalau saya mendekati 8.000 ya, 7.400, 7.500 sekian ya. Bayangin loh, jadi waktu IPO itu 1.150 ya. Sekarang 6 bulan sudah hampir 8.000, 7.750 kalau tidak salah. Luar biasa nih pergerakan saham Ratu ini. Dan sebagai tambahan ya, memang saham Ratu itu ketika melakukan IPO, investor publik yang tertarik untuk membeli itu jumlahnya cukup besar. Malah salah satu yang terbesar kalau kita lihat yang paling besar di sejarah bursa Indonesia adalah waktu go public. Setelahnya ada satu perusahaan batubara dan kemudian kami. Ini menunjukkan besarnya minat investor terhadap saham Ratu saat itu. Kembali kepada soal harga IPO dan dibanding harga saat ini, memang di satu sisi kita melihat itu adalah
antusiasme dan harapan publik terhadap perusahaan kami, tetapi di satu sisi juga menjadi tantangan buat kita sebagai manajemen untuk bagaimana bisa memenuhi ekspektasi dari investor. Karena investor itu kan mengejar harga pada level tertentu dan mereka terus membeli adalah refleksi dari keyakinan mereka terhadap kinerja kita di masa depan, kira-kira begitu. Ya. 7.875. 7.800 ya. Oke. Hari ini naik 125 perak atau 1,61% ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi datang ke sini langsung naik. Langsung naik. Apalagi kalau nanti tayang. Mas Mantri, kalau kita bicara ke depan gitu, Ya. apa sih yang ditawarkan Ratu bagi investor sehingga mempunyai keyakinan yang sama dari saat dulu IPO sampai sekarang yang harganya relatif naiknya kenceng gitu. Apakah ke depan masih ada potensi upside yang besar juga? Oke, jadi memang kalau kita lihat yang pertama-tama apa sih yang kita tawarkan kepada investor? Yang pertama adalah kinerja dari perusahaan yang kami yakin akan sangat solid. Kalau kita menganggap tidak ada pertumbuhan atau akuisisi di masa depan, maka dengan dua aset utama di Blok Cepu dan di Blok Jabung, kita yakin perusahaan ini akan mengenerate net profit itu pada angka yang sekarang angka 12 juta sampai mungkin bisa sampai 20 juta US dollar. Karena kinerjanya di angka tersebut dengan asumsi harga minyak tidak terlalu turun dan kinerja kita anggap stabil. Kemudian yang kedua, kita memang sebagai konsekuensi dari perusahaan publik, kita terus memperbaiki kapasitas kelembagaan kita dengan melakukan rekrutmen talent-talent terbaik serta memperbaiki tata kelola. Saya sendiri sangat concern secara pribadi, sangat concern soal tata kelola. Karena buat saya mengelola perusahaan publik itu sama dengan levelnya, sama dengan ya anggota DPR atau pejabat pemerintah. Kita memegang mandat dari publik. Bedanya adalah mandat publik di level negara basisnya adalah konstitusi, kita adalah basisnya adalah hubungan antara investor dengan manajemen perusahaan. Jadi saya sudah berpesan kepada jajaran manajemen maupun kepada karyawan untuk sangat berhati-hati mengelola baik keputusan yang bersifat strategik maupun operasional detail untuk selalu memperhatikan tata kelola. Saya bilang perhatikan ekspektasi dari investor. Kalau Anda menjadi eksekutif di perusahaan publik, itu udah biasa banget kalau perusahaan saham turun, kita mendapat personal message baik di Instagram maupun email mengenai Pak kapan saham kita naik nih Pak, saya soalnya mau pakai bayar sekolah. Ternyata itu real betul terjadi. Sehingga saya sangat hati-hati dalam memanage ekspektasi investor ini. Bagaimana di masa depan kinerja perusahaan bukan hanya bertahan tetapi juga bertumbuh. Ini menjadi PR terbesar kami lah saat ini untuk memenuhi harapan investor. Ya, ada rencana-rencana pertumbuhan anak organik nggak? Pasti. Jadi karena kita baru IPO, kita sangat berhitung soal risiko. Risiko baik terutama risiko finansial. Sehingga kita memutuskan untuk tidak masuk kepada blok-blok migas yang sifatnya masih spekulatif. Dalam hal ini adalah blok migas yang masih tahap eksplorasi. Sehingga memang kita sekarang sedang sangat aktif dan kita sudah punya beberapa potensial aset yang kita akan akuisisi, tentu ini proses ya, yang semuanya dalam tahapan produksi. Sehingga kita sedang melakukan penunjukan pihak ketiga, expert pihak ketiga baik sisi teknikal, sisi keuangan maupun legal untuk melakukan assessment terhadap beberapa potensi aset yang mungkin kita bisa akuisisi untuk menambah kinerja perusahaan. Jadi ada bocorannya mungkin yang bisa dibocorkan gitu. Nah, ini sangat hati-hati. Tentu di satu sisi saya ingin memberikan kabar baik, tetapi saya tidak ingin overpromise dalam arti karena dalam konteks akuisisi apalagi aset-aset migas itu ada beberapa hal. Yang pertama, kalau aset migas nasional itu sangat highly regulated. Kita tidak bisa melakukan disclose atau keterbukaan publik sampai mendapatkan approval dari pemerintah. Bahkan untuk membuka data room, misalnya kita mau melihat satu aset migas, kita ingin melihat berapa sih produksinya, berapa cadangannya dan sebagainya. Kita harus mendapatkan 2 persetujuan. Yang pertama dari kantor BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, sekarang berarti Kementerian Investasi. Kedua dari Kementerian SDM. Jadi setelah kita mendapat approval dari mereka, baru kita boleh melihat datanya.
Setelah melihat datanya, kita akan melihat bagaimana valuasi berdasarkan data tersebut. Saya bisa menyampaikan sebenarnya, tetapi itu bukan kepastian apakah akhirnya kita akan akuisisi aset tersebut. Karena semua tergantung kepada apakah nilai komersial yang kita perhitungkan itu bisa kita bayar dengan memperhitungkan seluruh risiko yang ada, kira-kira begitu. Artinya sebetulnya kalau kita bicara fundamental ya, perusahaan ini relatif mestinya terjaga dan mungkin cenderung naik kalau lihat situasi geopolitik belakangan ini ya. Kalau kita lihat fundamental berarti kan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan, saya sekali lagi sampaikan, kinerja dari dua aset besar kita ini cukup solid. Operatornya ada PetroChina di Jabung dan ada ExxonMobil di Cepu. Kemudian kalau kita ngelihat tension, karena harga minyak sangat dipengaruhi oleh geopolitik global. Setiap kali ada perang seperti ini, dampaknya atau ancaman perang, dampaknya selalu kepada kenaikan harga. Jadi harga minyak itu sangat simpel, 3 lah paling nggak yang mempengaruhi. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Ini adalah penyebab kenaikan harga minyak yang kita nyaman. Jadi ekonomi dunia tumbuh, permintaan atas energi naik sehingga harga minyak naik. Yang kedua adalah jika terjadi penurunan suplai minyak dunia. Biasanya diputuskan misalnya OPEC memutuskan untuk mengurangi produksi misalnya 0,5 juta barrel per hari. Itu juga akan menaikkan harga minyak. Yang ketiga ini penyebab yang sangat cepat dampaknya tetapi sesungguhnya tidak nyaman kita sebagai pelaku industri, yaitu adanya perang. Contohnya kemarin ketika terjadi serangan dari Israel terhadap Iran, itu langsung harga minyak naik 8-10% dalam 3 hari. Malah kalau sampai kemudian ancaman yang dilakukan Iran ini terjadi, yaitu penutupan Selat Hormuz, itu bisa menutup atau mengurangi pasokan dunia mungkin hampir 1 atau 2 juta barrel, yang itu cukup besar pengaruhnya terhadap harga minyak dunia. Sehingga ya itu tadi kita sangat tergantung dengan faktor eksternal dalam konteks harga minyak. Kalau yang lainnya susah, mungkin kalau perang malah seneng dong. Ini sama kayak sama kayak bisnis rumah sakit. Bisnis rumah sakit itu kalau ada wabah COVID begitu ya itu bisnis bagus. Sayangnya begitu. Tapi saya rasa begini, minyak seiring pertumbuhan ekonomi dunia juga saya rasa masih akan cukup tinggi ya permintaan masyarakat dunia. Karena beberapa kali orang selalu bilang, wah ini minyak akan menurun prospeknya karena kebangkitan renewable energy. Tapi beberapa fenomena yang terjadi belakangan kita lihat pertumbuhan pasokan energi dari yang berbasis renewable energy itu selalu tidak cukup untuk bisa mengcover kebutuhan, sehingga saya percaya dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa dunia ini tidak mungkin tidak bergantung kepada energi fosil. Kira-kira begitu. Oke Mas, Mas Mantri kan sebetulnya belum lama ya jadi dirut, sebelumnya kan komisaris atau komut ya? Ya, kalau di Ratu saya menjadi dirut baru tanggal 30 April. 30 April. Setelah RUPS, sebelumnya menjadi komisaris dari bulan September. Tapi sebelumnya lagi juga saya menjadi direktur pengembangan bisnis di holdingnya Ratu, yaitu Rukuna Harja. Sehingga memang kalau menjadi eksekutif dalam hal ini manajemen ya sudah hampir 6 tahun terakhir ya. Gitu. Beda nggak sih jadi komisaris sama? Nah, ini banyak pertanyaan, ini menarik nih. Konteksnya adalah kalau kita lihat fenomena yang lebih luas soal penunjukan komisaris oleh pemerintah di BUMN. Kenapa kok banyak komisaris yang sebenarnya tidak punya kompetensi teknis di industri yang mereka ditunjuk. Jadi bedanya adalah komisaris itu murni kepanjangan tangan dari pemegang saham untuk mengawasi. Namanya mengawasi kan tidak harus detail. Mengawasi itu tergantung dengan hal-hal strategik yang memang dimandatkan oleh pemegang saham. Misalnya di komisaris itu punya kelengkapan kan namanya komite. Anggota komite itu ada komite audit, ada komite manajemen risiko, ada komite nominasi dan remunerasi. Itu masing-masing punya tugas masing-masing. Tapi kalau dibanding dengan pelaksana sehari-hari, ya kita sehari-hari memutuskan apakah kita harus menambah pegawai, harus mengurangi pegawai, itu semua adalah wilayahnya direksi. Perbedaannya lebih kepada intensitas. Sama gajinya tentunya. Gajinya, karena komisaris 40% dari gaji direksi. Kan, gitu.
saya berteman ya dengan Mas Mantri udah lama banget gitu Dari 91 ya? Mungkin dari 91 loh, dari kecil. Dari teman SMA ya. Dari kita, mungkin sebelumnya ya. dari SMP. Jadi dari kita SMP. sama-sama sudah sering compete dulu. Ya. Jadi saya sering compete sama dia, saya selalu kalah sih memang. Dari kecil udah pinter banget Ya gitu. pinter lah, nggak pakai banget, pinter lah. Pinter. Jadi dulu dia SMP ya, SMP ini dia udah ketemu presiden loh. Mewakili Jogja ya Mas Mantri ya? Iya. SD apa SMP ya? SMP. SMP ketemu presiden. Soeharto. Wah kalau Soekarno tua banget dong. Jangan mewakili Jogja. Masih muda. Terus satu SMA terus beliau pindah ke Jakarta, terus kuliah di UI ya sampai sekarang. Garis tangannya selalu bagus gitu. Mas Mantri mungkin ada satu filosofi dalam karir. Ya sebenarnya saya tidak pernah punya cita-cita secara spesifik menjadi apa gitu ya. Tapi yang menjadi obsesi dalam hidup, saya ingin selalu punya nilai tambah. Nilai tambah itu tidak selalu dalam lingkungan yang besar, menjadi direktur, menjadi menteri gitu enggak. Tetapi dalam lingkungan kecil pun kita ingin memberi nilai tambah. Misalnya kita ketemu orang murung ya, kita cerita-cerita apa sih murung karena apa yang bisa kita bantu. Entah sekedar pendapat atau uang kecil atau akses informasi, itu di lingkungan kecil ya. Kalau di lingkungan perusahaan, saya selalu berpikir ketika saya mendapat gaji, let's say lah, saya mendapat paket gaji setahun 1 miliar gitu. Saya selalu berpikir bagaimana perusahaan mendapat nilai tambah dari saya yang nilainya minimal 1 miliar. Itu betul-betul secara disiplin saya hitung. Bagus nih kalau semua karyawan, semua Saya hitung kayak begitu. gini. Karena begitu, saya tidak ingin sepanjang perjalanan ini kan kita akan dinilai dari track recordnya. Jadi oh ya Pak Mantri waktu di perusahaan A dia berhasil meningkatkan sales menjadi sekian. Oh dia berhasil membuat perusahaan hubungan dengan masyarakat menjadi baik. Misalnya waktu saya kerja di perusahaan minyak di Maluku, ada di namanya di Bula. Bula itu dari Ambon masih terbang sekitar 1 jam. Yang saya perbaiki adalah peningkatan keterlibatan dari pegawai lokal. Yang saya perbaiki adalah hubungan baik dengan stakeholder lokal. Yang saya perbaiki adalah tingkat kesejahteraan pegawai lokal. Hal-hal seperti itu membuat saya merasa punya impact kehadiran saya dibanding ketika saya belum hadir. Dan bukan melebih-lebihkan ya, ketika saya berada di sana, pegawai itu gajinya meningkat cukup signifikan. Beberapa pegawai yang belum pernah melihat Jakarta, saya kirim ke Jakarta untuk melihat training, untuk mengikuti training. Hal-hal seperti itu kecil, tapi saya yakin itu punya dampak. Tidak secara kemampuan teknis, tapi ketika orang dari kampung kita kirim ke Jakarta training, saya sering bercanda sama teman-teman, mereka lihat Monas aja jadi pinter kok, belum ikut trainingnya. Karena apa? Training itu kadang-kala bukan tentang belajar pengetahuan teknis, tetapi meningkatkan kepercayaan diri dan kemudian mendapatkan horizon yang lebih luas tentang hidup mereka. Oh ternyata Indonesia itu seluas ini. Kalau Anda pergi ke Amerika, pergi ke Cina, pergi ke Arab misalnya, sebenarnya juga kalau bicara praktek kehidupan ya sama-sama saja, tapi kita selalu menemukan perspektif baru atas banyak hal. Cara makan, cara bertegur sapa misalnya. Hal-hal seperti itu buat saya penting untuk pegawai kita dorong untuk selalu masuk ke area-area baru, wilayah-wilayah baru. Itu akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka. Di Maluku, di Ambon dulu saya meningkatkan kepercayaan diri dan sense of belonging dari pegawai. Di tempat lain, misalnya saya pernah kerja di perusahaan Korea di batubara, saya mengajarkan kepada eksekutif Korea bagaimana ketika melakukan akuisisi lahan, saya perusahaan batubara, kan sekarang lagi rame nih soal pertambangan yang merusak dan sebagainya. Enggak, pertambangan itu tetap bisa dilakukan dengan cara yang baik. Teman-teman harus tahu, perusahaan besar itu sekarang tidak ada yang berpikir untuk merusak lingkungan, merusak masyarakat. Karena kalau perusahaan besar menghisap lingkungan, mematikan ekonomi masyarakat sekitar, kan daya beli masyarakat turun. Kalau perusahaan-perusahaan besar ini tetap membesar dan masyarakat pembeli konsumennya turun, ya mereka juga nggak bisa bisnis. Yang kedua, perusahaan besar mulai menyadari, kalau terjadi gap yang tinggi antara operasional perusahaan yang megah dengan lingkungan sekitar,
itu kan menyebabkan ada potensi terjadinya social unrest. Ya. Kalau terjadi social unrest, perusahaan itu seketika bisa collapse kok. Jadi kita, perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan asing mulai sadar ada yang namanya ISO 26000. Yaitu tata kelola kualitas dalam diantaranya menghormati pelaksanaan HAM, menghormati hak karyawan, menghormati lingkungan sekitar. Betul-betul diukur. Malah sekarang ada yang namanya sustainability report. Ada ESG score. Saya hanya mau ngasih perspektif, bukan karena saya bekerja di industri tambang nih, tetapi bahwa semua ini bergerak menuju titik tengah. Industri ekstraktif, industri pertambangan juga menangkap konsen adanya protes dari aktivis lingkungan, adanya protes dari aktivis perburuan. Kita ingin mencoba memperbaiki tata kelola, termasuk mungkin nanti kita akan bahas adalah soal bagaimana pemerintah sekarang juga mulai mengeluarkan aturan-aturan soal bagaimana mengelola carbon emission. Makanya ada peraturan Menteri ESDM yang mengatur soal itu. Pemerintah juga udah set kita mau net zero emission kalau pemerintah di 2060. Walaupun kalau di level global di 2050. Seperti itulah Pak Mas Hirom, fenomenanya. Iya, luar biasa sekali Mas Mantri ini. Mas Mantri, sebetulnya dulu kan dari Jogja, dari Bantul, dari kampung. Terpikirkan nggak jadi dirut emiten gitu? Gini, kalau jujur menggambarkan bahwa saya akan menjadi dirut, tentu gambarnya tidak ke sana. Tapi bahwa saya yakin saya akan punya peran, itu memang jujur aja saya yakin sih. Karena kan ceritanya begini. Ya kalau sekolah di SD SMP kan karena di kampung kita sangat menonjol lah ya. Sangat menonjol. Dan saya kompetisi kan sampai level nasional kan juga bisa eksis. Jadi saya selalu berpikir, oh berarti kalau kita konsisten dari kampung dan dari Jakarta, kita bisa bertemu di panggung yang sama. Dan kita bisa juga mengalahkan waktu itu beberapa pelajar dari kota yang jauh lebih besar. Jadi saat itu saya udah yakin bahwa dalam konteks kompetisi, asal kita punya kemampuan, kita bisa meraih sesuatu. Sehingga dalam setiap pekerjaan, saya tidak mengeset ambisi untuk menjadi apa. Tapi saya berpikir dengan kemampuan, dengan determinasi, kita pasti bisa deliver sesuatu. Lah deliver sesuatu itu tergantung orang menilai bagaimana nanti. Kalau orang menilai baik, saya yakin. Dan ini saya pesankan ke pegawai maupun ke adik-adik di komunitas aktivis ya. Bahwa kalau kamu punya nilai tambah, tidak usah pernah takut dengan misalnya office politik, misalnya dengan gontok-gontokan, misalnya dengan bad campaign atau blackmail dari orang. Karena at the end, terutama di industri, bukan di industri, di kalangan bisnis yang sangat rasional, yang akan bertahan adalah orang-orang yang punya nilai tambah. Bisnis itu soal membuat nilai tambah. Lebih straightforward lagi adalah kamu bisa menghasilkan uang berapa. Kamu bisa mendekati bos, kamu bisa cerita ke publik soal banyak hal. At the end, akhir tahun kan akan diuji. Kamu mencapai target nggak? Baik secara individu maupun secara kelembagaan, dalam hal ini perusahaan. Tadi Mas Mantri bicara soal zero emission ya di 2060 itu kan tentunya ada dampak juga ke perusahaan-perusahaan migas gitu. Ada nggak strategi jangka panjang untuk mengantisipasi ini gitu? Oke, karena tipikal kita adalah investment company, artinya begini, kita punya partisipasi atau kepemilikan di blok-blok migas, tetapi kita bukan operator. Karena bukan operator, kita sangat tergantung kepada bagaimana operator memanage isu ini. Tetapi sebagai gambaran, kalau bicara kampanye net zero emission, perusahaan-perusahaan global itu udah sangat agresif. Terutama perusahaan yang dari Eropa dan dari Amerika. Kayak Exxon itu sangat agresif. Bagaimana cara mereka untuk mengurangi emisi dari proses penambangan hulu minyak. Lalu bagaimana caranya? Mereka itu sekarang aktif menerapkan yang namanya yang disebut sama Mas Gibran dalam debat cawapres, yaitu namanya CCUS, carbon capture, CCUS, utilization and storage. Jadi emisi itu ditangkap dengan teknologi yang sebelumnya dibuang ke udara akan ditangkap, kemudian ada yang disimpan,
ada juga yang diinjek ke dalam kompartemen atau sumur-sumur minyak justru untuk menambah dorongan minyak itu naik ke atas. Jadi seperti itu, ada namanya CCUS. Kita, beberapa partner kita seperti PetroChina dan juga Exxon sebagai operator di Cepu dan Jabung sudah mempelajari penerapan CCUS. Lalu kapan diterapkan? Kalau di Indonesia kan kita taat terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Pertama ada Permen nomor 2 tahun 2023, Permen ESDM, soal tata cara penyelenggaraan penangkapan dan penyimpanan maupun penggunaan karbon dari hasil industri hulu migas. Kemudian ada Permen yang baru dibentuk tahun nomor Permen ESDM nomor 16 tahun 2024. Ini tentang di mana sih karbon yang sudah ditangkap ini disimpan. CO2 ini disimpan di mana? Itu ada penentuan wilayah juga diatur oleh ESDM. Lalu cara lain gimana? Yang disebut tadi itu adalah menangkap dan menyimpan atau mengurangi emisi dengan menggunakan teknologi. Itu salah satu cara. Cara yang lain dengan adanya carbon offsetting. Apakah kita kemudian menanam hutan yang bisa menangkap CO2 atau kita membeli carbon trading dari perusahaan yang memang menyelenggarakan jasa hutan penjualan carbon trading, tapi itu semua tergantung kepada kesiapan ekosistem bursa karbon di Indonesia. Ya ini kita masih melihat seperti tadi Mas Sirom, peraturan Menteri ESDM sendiri soal carbon emission baru keluar, terutama yang wilayah penyimpanan di Desember 2024, sehingga ya kita lihatlah sambil jalan. Intinya baik dari sisi teknologi, dari sisi carbon offsetting maupun dari sisi operasional yang kecil-kecil, kita udah mulai mencoba bagaimana mengurangi tingkat emisi. Misalnya Mas Basirom dan teman-teman, kami di Ratu itu mulai mengganti mobil dari yang bensin menjadi listrik ya. Itu bagian dari campaign kita. Walaupun kita yakin kita ini perusahaan minyak, tapi kita yakin bahwa kita ingin menunjukkan goodwill bahwa kita bersiap dalam menghadapi transisi menuju kampanye net zero kalau Indonesia di 2060. 2060 ya. Ya. Jadi intinya karena operatornya juga sudah bersiap untuk bersiap, Ratu juga semoga juga akan ikut bersiap juga. Ya. Nah kalau kita bicara jangka pendek mungkin Mas Mantri, untuk tahun ini target manajemen apa nih untuk Ratu yang mungkin bisa disampaikan ke investor ya? Ya terus terang aja saya baru buka di sini nih. Saya hari ini juga baru rapat. Kita ingin sih tahun ini ada aset yang kita bisa akuisisi. Wah ini nih. Inginnya. Karena kita sedang proses, beberapa mungkin baru kalau bisa beres baru closing tahun depan. Tapi saya ingin tahun ini adalah aset-aset yang coba kita bisa tambahkan ke dalam portofolio perusahaan. Tapi lagi-lagi supaya saya tidak overpromise kepada investor. Ini adalah keinginan kuat dari saya selaku dirut yang saya tekankan berkali-kali dan sudah menjadi juga tekad manajemen. Nah, harapannya tentu dalam prosesnya tidak mengalami banyak hambatan. Hanya memang fenomena naiknya harga minyak hari ini membuat valuasi jadi bergerak cepat. Yang awalnya misalnya bisa 30-40 juta karena valuasi jadi lebih mahal. Karena salah satu triggernya kan harga minyak. Nah itu mungkin tantangan kita lah, kira-kira begitu. Karena biasanya kalau anorganik seperti itu akuisisi langsung dampak kesannya juga langsung cepat gitu. Langsung. Itu jadi yang mantap gitu kalau bisa disampaikan. Kira-kira begitu. Mas Mantri, apa sih menurut Mas Mantri sukses itu? Sukses itu sebenarnya bisa mencapai apa yang diinginkan dengan cara yang membahagiakan. Nah, banyak orang bisa mencapai apa yang diinginkan tetapi caranya menyiksa. Atau ada orang yang bisa menikmati proses tapi hasilnya tidak maksimal. Jangan dua-duanya tapi. Ya, gimana tuh dua-duanya? Udah gak bahagia. Itu off the record itu. Jadi karena memang kita ini kadang-kala terjebak kepada titik-titik yang ekstrim. Jadi orang ingin, wah kamu harus nikmati proses. Ya menikmati proses penting, tapi at the end kebutuhan kita harus disep oleh hasil. Hidup kita bisa berlangsung dalam jangka panjang kalau hasilnya sustain. Iya. Tapi ada juga orang yang mengejar hasil
tanpa menikmati, apalagi menabrak rambu-rambu. Kan kita lihat banyak tuh beberapa orang yang kelihatannya pencapaiannya cepat, tapi belakangan ada masalah entah dengan kesehatan, entah dengan melanggar hukum dan sebagainya. Jadi sekali lagi itu tadi definisi sukses. Mencapai sesuatu yang kita inginkan dengan cara yang membahagiakan. Iya. Proses membahagiakan. Keren ya, quote hari ini, kata-kata hari ini. Mas Menteri kan dirut ya, tentu banyak mengambil keputusan-keputusan strategis gitu kan. Ada nggak ritual yang dilakukan sebelum mengambil keputusan-keputusan itu? Misalkan karena Muslim, sholat istikharah atau apa gitu, ada nggak? Ini untuk podcast bisnis sebenarnya pertanyaannya rada ini nih. Jangan kedukun. Oke, jadi gini, saya berkali-kali mengatakan dalam semua proses itu selalu holistik. Ya, pertama tentu sebagai orang beriman ada proses itu. Ya, kalau saya biasanya bukan sholat istikharah, tapi sholat tahajud. Sholat tahajud. Ya, jadi walaupun telat-telat juga saya nggak berani meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggalkan ya, tapi kalau last minute sih sering. Injury time. Tapi yang paling penting saya selalu percaya sisi spiritual ini sebenarnya supporting. Kalau orang Islam bicara ikhtiar dulu baru tawakal. Lalu bagaimana proses ikhtiarnya? Saya berkali-kali turun langsung biasanya. Saya memahami strategic view-nya, konteks secara luasnya, saya memahami teks dalam arti proposal bisnisnya, dan saya mendengarkan perspektif dari berbagai orang. Jadi dalam rapat-rapat saya selalu mendorong anak buah berani untuk menyampaikan gagasan. Dan itu betul-betul kita panggil, kita minta. Karena anak buah itu selalu ada keengganan untuk menyampaikan pendapat, apalagi yang berbeda dengan standing kita. Jadi saya wajibkan mereka untuk memberikan perspektif ketika berdebat mengenai apakah aset ini layak atau enggak. Jadi saat meeting semua harus ngomong? Harus ngomong. Saya dorong sekali. Saya termasuk yang sangat cerewet ketika meeting. Karena saya bilang begini, kalian dan kita semua ini dalam mengambil keputusan, kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu teksnya, dan kita harus tahu detail teknikal yang melingkupi dari apapun yang menjadi dasar keputusan kita. Saya nggak mau kalau anak buah presentasi Pak Masirom, ada satu kalimat yang dia nggak paham. Baik secara teks, baik secara konteks, apalagi teksnya. Misalnya, mereka ada satu singkatan. Saya akan tanya, kamu paham nggak singkatan ini artinya apa? Saya bilang, kamu nggak mungkin menerangkan, mempresent sesuatu kepada orang ketika kamu sendiri sebagai presenter nggak paham. Dan paham itu ada dua, saya bilang. Satu paham teksnya, dua paham konteksnya. Karena kalau hanya paham teksnya saja, nggak paham konteksnya, ada puzzle yang terputus. Dalam bisnis itu seringkali kita harus tahu yang namanya bisnis model dan bisnis proses. Itu hal-hal seperti itu. Saya terus terang sangat cerewet dalam rapat sebelum pengambilan keputusan. Yang paling penting Pak Masirom dalam pengambilan keputusan, saya selalu mendasarkan kepada data. Data ya. Supaya apa? Justified. Dulu orang seolah-olah kan begini. Orang dulu pebisnis dulu banyak mengambil keputusan menggunakan intuisi. Teman-teman jangan salah. Yang disebut intuisi adalah gabungan antara kecerdasan dan pengalaman. Apa sih pengalaman? Pengalaman adalah akumulasi data yang disimpan di dalam benak kita. Jadi saya selalu sekarang lihat, lihat kinerja 3-5 tahun terakhir. Bagaimana tren harga minyak. Ketika kita memproyeksikan ke depan, kita lihat 5 tahun terakhir proyeksinya seperti apa. Lihat kinerja produksinya seperti apa. Kan nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba tahun ini produksinya naik 200%. Kita lihat jangan-jangan ada faktor yang sifatnya one time aja. Kalau ketika normalize ternyata nggak jalan gitu, nggak setinggi itu. Hal-hal seperti itu saya sangat detail. Once mengambil keputusan, semua saya jajarkan di meja. Semua tadi konteks, teks dan perspektif dari semua orang yang terlibat. Saya hanya bertanggung jawab ketika itu udah salah. Kalau sudah diputuskan dan itu sukses tentu milik bersama-sama karena semua orang menyumbang. Tapi kalau gagal saya merasa
saya udah mendengarkan semua perspektif, justifikasinya saya udah ambil, jadi kalau toh gagal saya akan bisa jawab ke semua orang. Kira-kira begitu. Ya, ya. Menarik sekali nih filosofinya, pengalaman-pengalamannya, inspirasinya juga menarik sekali Mas Mantri. Mas Mantri mungkin dalam pandangan Mas Mantri, seorang CEO, seorang dirut itu seperti apa sih idealnya gitu? CEO itu sama dengan pemimpin pada umumnya. Yang paling penting sih dia harus memiliki nilai tambah yang dapat dirasakan oleh stakeholders. Kan mungkin kalau pembaca umum atau masyarakat umum tidak tahu bedanya stakeholder dan shareholders. Shareholders ya pemegang saham langsung. Tapi stakeholder itu luas. Pemegang saham, karyawan, supplier. Seorang CEO perusahaan itu dianggap berhasil jika dia secara kinerja perusahaan membawa misalnya meningkatkan keuntungan, meningkatkan kualitas hidup pegawai. Jangan salah, saya kalau di kantor, saya selalu mengatakan kita bekerja ini nggak sekedar nyari uang. Saya ingin semua pihak yang terlibat mengalami peningkatan kualitas hidup. Materi maupun non materi. Misalnya, ya kita ingin gaji meningkat secara baik, paling nggak melawan inflasi. Tolong Terus yang kedua, saya selalu mengatakan teman-teman harus tahu tujuan bekerja ini untuk apa. Kebanyakan menjawab tujuan bekerjanya adalah untuk keluarga. Jadi saya bilang kantor ini semua harus melakukan adjustment. Jika ada yang pegawai yang izin untuk alasan keluarga sakit, keluarga sekolah, harus dikasih izin dan semua mengcover. Karena kita mau men-serve total quality of life. Jadi bukan soal materi, tapi juga non materi. Dan itu betul-betul saya lakukan. Pak Masirom tahu, ini memang contohnya terlalu ekstrim. Jam 5 kalau jam pulang kerja, saya akan patroli. Anak-anak yang masih komputer terbuka, saya tanya, kamu ngerjain apa? Kalau dia nggak mengerjakan pekerjaan yang relate dengan kantor, saya minta kerja pulang. Kamu harus merasa lebih nyaman di rumah daripada di kantor. Saya sangat senang tinggal di rumah. Kedua karena apa? Orang Indonesia ini sering bekerja lembur, padahal pagi sampai siang juga nggak ngapa-ngapain. Saya bisa, orang Indonesia ini rapat. Ini rapat ya orang Indonesia. Rapat 1 jam. Ketika membuka rapat, cerita ngalor ngidul 25 menit. Saya kalau rapat langsung saya tanya, oke, kalau lengkap-lengkap saya tanya, ada masalah apa yang perlu didengar direksi hari ini dan harus diputuskan. Kalau masalah yang bersifat teknis dan tidak perlu dieskalasi di level direksi, kita tidak bahas di rapat ini. Karena banyak sekali waktu kita itu habis karena tidak bisa memisahkan mana hal-hal strategik yang harus dieskalasi ke level direksi, mana hal-hal yang bersifat teknis rutin yang tidak perlu kita bahas secara komprehensif. Saya bilang sama pembantu saya di rumah, Mbak, saya masak apa saja oke, kecuali Sabtu Minggu kalau bisa ada masak mie goreng misalnya. Habis itu tiap Sabtu Minggu, jadi saya nggak perlu pusing. Kan pembantu kadang-kadang nanya, hari ini makan apa? Saya bilang apa aja saya makan, kecuali Sabtu Minggu. Misalnya hal-hal seperti itu. Saya lakukan settlement di awal untuk hal-hal yang bersifat rutin dan non teknis. Nggak perlu dibahas di rapat besar. Supaya kita itu menyelesaikan pertemuan rapat isinya 10 orang, 20 orang, ngatur waktunya susah, di situ ngalor ngidul ngomongin ini itu nggak jelas. Jadi salah satu kemampuan terpenting daripada leader itu adalah menyusun prioritas dan menyelesaikannya secara efektif dan efisien. Untuk investor retail nih, kira-kira apa pesannya Mas Mantri? Bagi pemegang saham Ratu maupun yang ingin beli saham Ratu gitu. Saya ini investor saham dari tahun 96. Sehingga saya selalu menempatkan diri saya, termasuk ketika menyampaikan informasi publik seperti ini, di dalam kacamata investor. Saya selalu bilang, kalau teman-teman main saham, disiplin dalam menilai atau melihat kinerja fundamental perusahaan.
Berikutnya bolehlah kembangan-kembangan rumor, apa namanya isu-isu temporer, tetapi selalu lihat dengan fenomena fundamental karena ini yang akan menjaga kinerja dalam jangka panjang. Misalnya, even dalam perusahaan minyak, kalau ada shock kenaikan harga karena perang, ya kan kita tidak bisa berharap perang ini terus-menerus terjadi. Tapi teman-teman harus melakukan perhitungan atau penghitungan atas kinerja perusahaan pada situasi normal. Kemudian penting juga melihat konsistensi manajemen dalam mendeliver janji dalam tata kelola perusahaan. Kan kita bisa apa namanya mendasarkan hidup kita. Ibaratnya kalau Mas Rom pergi dan kemudian disopiri orang, kan pertama-tama kita akan nggak tidur dulu dong sampai 5 kilo pertama. Ini cara bawa ngeremnya dan sebagainya kan begitu. Begitu dia kelihatan apa ajrut-ajrutan bawahnya ya pasti nggak tidur sampai ujung kan. Tapi begitu bawahnya halus, ngatur jaraknya bagus, ngatur ngerimnya nggak mendadak, ya mungkin pelan-pelan kita bisa tidur. Apalagi kan udah usia mulai. Jadi ya sama dengan fenomena kita memilih saham publik. Kita harus lihat bagaimana manajemen mengelola, tata kelolanya, ketika mengakuisisi pricingnya, ketika menyampaikan informasi publik apakah ada bluffing atau enggak. Karena saya lihat ada beberapa apa namanya perusahaan publik yang juga hobinya itu seperti politisi. Politisi itu katanya kan berani menjanjikan membangun jembatan bahkan di tempat yang tidak ada sungai. Jadi saya kalau ada misalnya corporate action atau rencana akuisisi dengan tingkat kematangan 90% dalam penyampaian seperti ini saya diskon dulu. Bukan bermaksud untuk menutupi, tetapi begini, saya khawatir ada faktor di last minute yang membuat transaksi batal. Sementara investor udah terlanjur masuk. Mungkin mereka tidak rugi, tetapi harus menunggu lebih lama lagi kan. Itu yang kadang-kala buat saya, waduh, berat ya. Apalagi investor retail, teman-teman harus tahu, itu kadang-kala mereka misalnya, ini buat anak saya sekolah, tahun depan saya belikan saham dulu, wah itu masalah itu. Kita tiba-tiba bisa punya dosa jariah karena anak orang tidak bisa sekolah, ya kan kira-kira gitulah. Baik, terima kasih Mas Mantri atas waktunya. Thank you. Jadi tamu perdana nih di The Fundamentals. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Investor. Demikian tadi perbincangan saya dengan Direktur Utama PT Raharja Energi Cepu atau yang memiliki news stiker Ratu. Banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi. Semoga bermanfaat bagi sobat investor semuanya. Untuk Anda para investor dan sobat fundamentals, jangan lewatkan episode menarik lainnya dari podcast kami. Terus ikuti update dari kami karena kami akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif, narasumber-narasumber A1, C-level dari para emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Saya Mas Rom, undur diri, ngobrol santai, jadi cerdas, hidup berkelas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you.